Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robani Media Tama. Kemarin podcast terakhir aneh bahas sama teman aneh. Sekarang baik lagi ke Ustadz Said. Masya Allah. Ustadz. Karena sosial beda nih agak-agak di dalam indoor ya. Alhamdulillah cerah ya. Iya, bahasannya kayaknya seru juga di sini nih gitu. Udah lama nggak ketemu Ustadz Said nih, sibuk nih Masya Allah. Iya, Bang Fadil ya. Alhamdulillah. Saat kita mau bahas situasi terkini saat. Karena tema Kopokus kan podcast ya tema-tema kekinian. Betul. Nah, jadi saat video ini di-tag teman-teman, ya kita baru mendengar kabar kurang baik ya. Salah satu tokoh Berjuang Palestina ini meninggal dan masih terus dibombardir hingga hari ini kan gitu ya. Podcast udah lama kita bahas podcast Palestina masih dibombardir hari ini. Bayangin teman-teman. Udah setahun ya, kurang lebih mau setahun ya ini masa genosida ini akan terjadi saat gitu. Nah, jadi situasinya karena aneh sedikit paham geopolitik ya. Itu situasinya memang kayaknya lebih mencekam lagi sekarang ya. Bahwa peperangan ini juga makin meluas, melebar. Intrik-intrik politiknya ini makin seru sebenarnya. Kalau dari film seru, tapi kalau sekarang sih ya menyedihkan. Iya, sangat prihatin ya Bang Fadil ya. Ustadz gimana saat menanggapi situasi terkini? Ada mau domain dulu nggak sebelum aneh nanya nih? Ya, jadi gini Bang Fadil, situasi yang terkini kan nggak terlepas dari pemicu di masa lalu. Akar masalah Palestina itu harus fix tanpa ragu kita sebutkan adalah faktor penjajahan. Penjajahan jelas. Iya. Penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Itu harus didudukin dulu karena framingnya ini harus kokoh di sini. Karena banyak framing-framing dimainkan seolah-olah bahwa ya Israel yang dizalimi sehingga dia punya hak untuk membalas. Iya kan? Betul. Sementara bangsa Palestina mendapatkan framing sebagai orang-orang yang keras, radikal, bahkan teroris. Ini ya satu logika yang sangat aneh. Kayak Indonesia dulu kan, Indonesia, Belanda datang, Portugis datang, Spanyol datang, ya diserang lah. Gitu. Itu nggak mau siapapun bangsa itu dijajah. Gitu. Nah jadi ini framing-framing ini nih yang kadang-kadang suka ke bawah-bawah. Seolah-olah rakyat Palestina dipersalahkan, ya Hamas dibilang organisasi teroris dan sebagainya. Jadi gitu Bang Fadil. Jadi kita harus duduk dulu di sini. Duduknya jelas, pokoknya penjajahan. Penjajahan. Gitu. Walaupun framingnya, yang terakhir tuh framing paling parah kalau saya lihat dengan situasi terkini ya. Itu terakhir yang Perdana Menteri Israel datang ke Kongres Amerika, saya tahu kan. Di sana. Pidato lucunya mereka. Orasi. Orang-orang dewannya pada tepuk tangan udah kayak applauding. Kan aneh tuh saja. Itu dia. Kita aneh sekali. Itu framingnya tuh. Framing yang kayak begitu. Framingnya itu opini internasional dia mainkan. Betul. Kelas globalnya waduh. Dan korbannya banyak juga Bang Fadil di negeri kita juga Pak. Aja kalau lihat komen-komen itu tuh ya. Iya benar. Di namanya sosmed tuh ya. Aduh. Gitu. Kadang suka nggak ngerti persoalannya. Aneh mau nanggepin pertanyaan banyak netizen. Netizen banyak ya. Kan perang di sana ini makin memanas, Dad. Iya. Bahkan berita terbaru itu Erdogan Turki nanti kalau sempat ditampilkan lah beritanya nih Twing gitu ya. Itu nggak segan-segan ya, entah itu bluffing masalah ini ya, Siki War, nggak segan-segan mau terjunin tentaranya ke sana, invasi gitu saat. Kan seakan-akan makin panas saat ya. Nah, apakah benar saat kalau memang perang ini makin jelas nih di Timur Tengah saat itu akhir zaman makin deket saat. Akhir zaman saat udah jelas-jelas banget. Ya kalau bicara akhir zaman sih ada pesenin ente yang belum pada nikah buru-buruan. Iya makanya Om jombloan kan jombloan biar bisa buru-buru ya. Bener kan khawatir saat bikin jadwal melengkung buruan deh. Ya ini gimana akhir zaman di saat makin jadi apa gimana saat? Coba jadi memang begini Bang Fadil, ini kan tragedi kemanusiaan sebetulnya. Nggak pernah ada negara yang hancur lebur kayak begitu, luar biasa. Ya, ini sudah melanggar hukum humaniter internasional, kejahatan perang, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, perempuan udah nggak terhitung. Nggak pernah ada penjajahan atas negeri seperti separah yang dialami oleh Gaza dan di Palestina gitu. Itu yang utama ya. Jadi apalagi kemudian sangat mungkin memicu perang di kawasan regional yang lebih luas. Iya benar.
Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa Zionis itu memang menjadi common enemy, itu musuh bersama sebetulnya. Sebagaimana sejarahnya dulu dia menjadi bangsa yang diaspora, tidak disukai oleh Imperium Romawi pada masanya, sampai mereka mencari tempat yang aman, sampai salah satunya bisa tinggal di Madinah. Di zaman Rasul ya. Zaman Rasul ya. Itu kan pelarian dari Bizantium. Ya, tertekan mereka di bawah rezim Imperium Romawi gitu. Nah, jadi ini akar historisnya tuh memang sampai sekarang begitu. Sehingga bermula dari sebidang tanah saja kecil adanya di Palestina, itu pun atas hadiah dari Inggris yang berutang budi karena bangkir-bangkir Yahudi banyak membantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama ya. Iya, betul. Itu. Jadi konsesinya cuma secuil tanah itu. Datengin orang, datengin sampai akhirnya mencaplok berbagai wilayah, tanah yang ada. Iya, Libanon kena, Mesir juga keambil, apalagi Palestina hampir semuanya. Dan ambisinya ambisinya itu kan Gaza mau dicaplok karena dia mau bikin terusan mau belah itu betul ada kan? Iya, itu menarik. Logis banget buat pasokan keuangan. Karena Mesir punya terusan Suez dan dia mendapat masukan dari situ, ya. Jadi pendapatan negaranya sama, itu logis. Gaza diambil untuk bikin terusan seperti terusan Suez. Ya, jadi kira-kira begitu Bang Fadil. Ya, kita berharap tidak hanya sekedar diplomasi verbal atau gimmick ya. Kalau Turki mau bertindak, Iran juga mau bertindak, semua ya kita berharap ya supaya ada efek jera bagi Zionis Israel itu, nggak semena-mena menzalimi bangsa lain. Nah, tapi pertanyaannya belum dijawab, Ustaz. Akhir zaman, Ustaz. Oh iya. Akhir zamannya gimana, Ustaz? Ya, artinya kalau yang namanya bicara tentang tanda-tanda arah akhir zaman sih memang sudah banyak, baik dalam hadis juga disebutkan, ya kan, kehidupan yang semakin luar biasa, pencakar langit, kemudian orang yang tadinya dia biasa-biasa gitu dari kalangan yang paling rendah sampai kemudian menjadi pemimpin, penguasa, segala macam, itu diantara itu ya asratus saah dalam hadis disebut, tanda-tanda kiamat ada juga ya. Jadi makin jelas ya. Nah, cuma masalahnya kan tetap saja kalau bicara tentang hari kiamat ini kan Allah yang maha tahu penentunya. Kita juga nggak usah terlalu kayaknya berapa tahun lagi nih ya. Jadi membuat kita akhirnya nanti nggak mau bekerja, nggak mau ini gitu. Iya. Dulu tuh yang sempat viral tuh yang Ustaz akhir zaman tuh sampai pada takut teman-teman. Iya, bisa ya, ada pengaruh ya secara psikologis ya. Iya, pada takut, pada nanam pohon apalah tuh yang yang kabut azab yang kalau diantaranya kalau kiamat tuh ada kabut pekat. Oh iya, itu ada pada nanam pohon itu biar gak kena itu. Gak kena itu. Satu sih ya benar sih ada dalil sama, cuma kan pas ketakutan yang berlebihan soal akhir zaman ini juga saja. Gitu. Makanya ada sahabat nanya begini. Nanya tuh sama Rasul, kapan hari kiamat ya Rasul? Kapan hari kiamat ya Rasul? Ya, Nabi kemudian cuma menjawab, ya fama a'dadtalaha. Apa yang udah ente siapin? Iya sih. Kalaupun kiamat datang gitu. Yang penting kan ya kitanya mesti prepare dulu, kesiapan. Ya artinya begini, maksudnya bahwa hari kiamat adalah bagian dari akidah keyakinan kita bahwa itu. Dalam Quran juga kan banyak ya al-qari'atu mal-qari'ah dan seterusnya kan, gambaran tentang kiamat. Nah, itu ada semua dalam Quran dan kita meyakini semua itu. Nah, karena itu yang paling rasional dan paling bagus adalah diantisipasi dengan amal kebaikan. Gitu. Berbanyak amal soleh aja udah. Iya sih benar. Oke teman-teman semua, jangan lupa terima kasih Bang Ustadz. Jangan lupa teman-teman semua di komen, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.